Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini, pertolongan Tuhan ajaib dan luar biasa. Mari saudara, sebelum kita memulai hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan suaranya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan sepanjang malam sudah kami lewati, dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebelum kami melangkah hari ini, kiranya firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan kami, memimpin kami, supaya kami tidak salah melangkah Tuhan. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Ya, pagi hari ini saudara, tema renungan pagi kita adalah Nothing is impossible. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Nah, ini masih dalam rangkaian karya Roh Kudus dalam hidup pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat pokoknya kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-7 mengatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, puji Tuhan, mungkin sebagian besar saudara sudah tahu cerita ini, bahwa pada waktu lalu dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 ini, di mana Raja Herodes yang menyuruh menangkap pengikut-pengikut Tuhan, termasuk Petrus. Dan Petrus waktu lalu ditangkap dan dipenjarakan ke dalam penjara, dibelenggu. Ya, tapi ayat firman Tuhan pada ayat 7 ini mengatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan tiba-tiba. Ya, nah mungkin kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi ketahuilah Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan firman Tuhan mengatakan di sini tiba-tiba. Ya, berarti jauh dari apa yang kita pikirkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan mungkin. Ya, tapi katakan tiba-tiba dan cahaya bersinar. Ya, yakinlah saudara bahwa ketika kemuliaan Tuhan turun dinyatakan, ada cahaya Tuhan, ada hadirat Tuhan yang begitu kuat dan luar biasa. Nah, firman-Nya waktu itu mengingatkan bahwa kepada Petrus, bangunlah segera. Nah, buat kita semua pun saat ini saudara, ada sebuah tindakan iman atau sebuah usaha yang kita harus lakukan. Bangun dari sesuatu yang kita mungkin sedang tidur. Ya, dan firman Tuhan mengingatkan, maka gugurlah rantai itu, ikatan dalam hidup Petrus pada waktu itu. Bahkan dia sampai keluar dari beberapa gerbang. Petrus itu menyangka bahwa itu sebuah penglihatan, bukan kejadian nyata. Tapi baru dia sadari setelah dia keluar dari pintu gerbang besi, ya, pintu gerbang kota. Dia sadar bahwa itu pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Nah, saudara, pagi hari ini, bila kita mau percaya, kita mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Dia sanggup melepaskan segala ikatan dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, saya membaca artikel di internet, ya, ada beberapa jenis ikatan menurut Alkitab. Ya, ini saya akan bacakan secara cepat karena cukup banyak, ternyata ada 9, saudara. Ya, saya bacakan secara cepat. Yang pertama, itu ikatan dosa. Definisinya adalah dosa yang menguasai seseorang dan membuatnya hidup jauh dari Tuhan. Jadi kita tahu bahwa ikatan dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Contohnya apa, saudara? Kebohongan, pencurian, iri hati, bahkan perzinahan. Yang kedua, ikatan pikiran, ya, atau benteng rohani. Dalam bahasa Inggris katakan strongholds, yaitu pola pikir yang salah atau kebohongan yang ditanamkan oleh iblis.
Ya, merasa tidak layak untuk diampuni, takut ditolak, merasa Tuhan jauh dari hidup kita. Nah, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 mengatakan, sebab senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk meruntuhkan benteng-benteng, ya, stronghold tadi, saudara. Jadi ada ikatan pikiran, itu yang kedua. Yang ketiga, ikatan emosional atau luka batin. Ya, luka hati, kepahitan, dan trauma yang mungkin belum disembuhkan sampai saat ini. Contohnya kepahitan karena ditinggal seseorang, trauma waktu masa kecil, rasa malu yang mendalam gitu. Nah, Ibrani 12 ayat 15 mengingatkan supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan kerusuhan dalam hidup kita. Ikatan yang keempat, ikatan dengan kuasa kegelapan atau roh jahat. Ya, pengaruh roh jahat atas kehidupan seseorang karena dosa atau karena praktek okultisme. Ya, contohnya adalah kerasukan, ketindihan, bahasa yang sering kita dengar, mimpi buruk yang terus-menerus, atau praktek perdukunan. Ya, Yesus mengusir banyak roh jahat. Amin, saudara ya. Bisa baca dalam Markus pasal 1 dan Lukas pasal 8. Ibrani 2 ayat 15 mengatakan, ia datang untuk membebaskan orang-orang yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Yang kelima, ikatan kutuk keturunan. Ya, definisinya adalah dampak dosa leluhur yang mempengaruhi keturunan berikutnya. Namun kita yakin bahwa Yesus datang membawa pembebasan dari kutuk. Amin. Galatia 3:13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, hukum apapun ya. Yang keenam adalah ikatan daging atau nafsu duniawi. Ya, keinginan daging yang menentang roh. Roma 8 ayat 6 mengatakan hidup menurut daging membawa maut. Ya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Contohnya kerakusan, saudara ya, kemalasan, materialisme, nafsu seksual bahkan yang berlebihan. Ya, lalu yang ikatan yang ketujuh, ikatan jiwa yang tidak kudus. Dalam bahasa Inggrisnya unholy soul ties, ya, keterikatan jiwa, emosi dan roh kepada seseorang secara tidak kudus. Ya, ini salah satu contohnya adalah 1 Samuel 18 ayat 1 menunjukkan bagaimana Saul, bagaimana jiwa ya positif antara hubungan Daud dengan Yonatan. Tapi ada juga yang tidak berkenan, ya, misalnya hubungan di luar nikah, saudara ya, dijauhkan Tuhan. Nah, lalu ikatan yang ke-8, ikatan takut, rasa takut yang berlebihan, yang menguasai dan melumpuhkan seseorang secara rohani. Ya, sebab Allah sesungguhnya memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Itu 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan. Dan yang terakhir, menurut artikel tersebut, ikatan kutuk atau perkataan negatif. Kata-kata negatif oleh diri sendiri atau oleh orang lain yang menjadi penghambat hidup kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan Yesus berkata setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36. Nah, dari 9 ikatan tersebut, saudara, yakinlah bahwa mungkin engkau mengalami salah satu dari 9 tersebut. Tapi percayalah pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah sanggup melepaskan semua jenis ikatan atau belenggu apapun dalam hidup kita. Karena Yesus datang untuk memerdekakan manusia dari segala bentuk ikatan. Amin. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melepaskan ikatan tersebut? Nah, kalau menurut saya yang pertama adalah kita harus mengalami sebuah kesadaran dan pengakuan dosa. Jika tidak kita benar-benar sadar dan tidak mengakui bahwa kita sedang terikat, rasanya sulit untuk kita dilepaskan karena kita tidak merasa sedang diikat. Nah, yang kedua kita perlu adalah pertobatan yang sungguh-sungguh.
Karena kita yakin bahwa Allah melihat hati kita dan iman percaya kita. Nah, yang ketiga, kita juga perlu disiplin rohani, ya, di mana kita sering kali berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan kita punya komunitas yang sehat, yaitu Humble, yang sudah dibentuk di beberapa daerah di tempat kita. Nah, Yakobus 5 ayat 16 bagian B mengatakan bahwa ini ayat yang sangat favorit, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, saudara ya. Nah, dalam Kisah 12 ayat 5b mengatakan bahwa di dalam cerita Petrus tadi ada sebuah kalimat yang baik bahwa jemaat dengan tekun mendoakan Petrus kepada Allah. Jadi saudara, jangan pernah remehkan, jangan pernah ragukan kuasa doa dalam hidup kita. Amin. Nah, yang keempat yang harus kita lakukan adalah kita memohon pertolongan Tuhan, karena hanya Dia yang sanggup untuk melepaskan kita dari segala jenis ikatan, meminta campur tangan Tuhan, dan menuruti apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Sebenarnya mungkin kita enggan untuk melepaskan ikatan tersebut 100%, karena mungkin ada kenikmatan, ada kebiasaan, ada kesukaan yang sudah kita rasakan. Itu mungkin terjadi, saudara. Nah, Filipi 2 ayat 10 mengatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tidak ada satupun ikatan yang tidak dapat Yesus lepaskan. Amin, saudara. Itu yang kita imani, kita percaya. Ya, bahkan ini ada sebuah contoh, saudara ya, bagaimana Yesus menyembuhkan orang orang sakit pada hari Sabat. Kita bisa baca dalam Lukas 13 ayat 11 sampai 13. Di situ dikatakan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh, saudara. Bayangkan 18 tahun. Betapa menderita, betapa sulitnya, saudara. Tapi ketika Yesus datang, Yesus hadir, ikatan tersebut terlepas. Ya, dan Tuhan bilang, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Wow, puji Tuhan. 18 tahun bukan waktu yang sebentar, saudara. Tapi terlepas saat itu. Dan ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tandanya dia sudah sehat, dia sudah sembuh. Jadi saudara, tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Kita hari ini masih ada mujizat Tuhan. Amin. Itu saya percaya, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Apapun menjadi kebutuhan, keperluan kita, menurut kita. Tapi menurut kehendak Tuhan, semuanya baik. Percaya, saudara ya, karena Dia lebih tahu jalan hidup kita dibanding kita sendiri. Amin. Amin. Ya, jujur saya pun secara pribadi masih belajar untuk terus mempercayai Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan, terus berproses bersama Roh Kudus. Menjadi perenungan kita pagi hari ini. Sudahkah kita percaya, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus? Itu pertanyaan yang dapat dijawab masing-masing, pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Biar kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Jika saat ini kita mungkin dalam keadaan baik-baik saja, puji Tuhan, bersyukurlah akan keadaan tersebut, saudara. Namun, jika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, bersabarlah dan bertekunlah dalam doa. Pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Amin, puji Tuhan. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tapi selalu pas pada waktunya. Karena Allah yang kita sembah, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengerti, dan Dia tidak ada perkara yang mustahil dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mengingat Tuhan, bagaimana Petrus Engkau tolong, Engkau kirimkan malaikat-Mu. Aku percaya pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, siapapun itu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu dalam keadaan terikat, aku berdoa dalam nama Yesus, ada
kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan masih berlaku sampai hari ini, sampai detik ini, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Allahku, kami percaya akan ada kesaksian hidup, akan ada pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Haleluya.